Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hadara, mahasiswi Prodi S1 Kebidanan Fakultas Ilmu Kesehatan DHSN Bengkulu. Siang ini saya akan menyampaikan role play tentang menu ibu hamil untuk pencegahan stunting dan anemi guna memenuhi tugas komunikasi efektif dengan dosen pengampu Sami Yulianti MK. Laura, terus umurnya baru 26 tahun. Ini kan udah 2 tahun Bu, ini anak pertama jadi ditunggu. Oh gitu, alhamdulillah dapat ya Bu ya. Nama suami Bu? Nama suami saya Randy ya. Baik, pendidikan Terakhir saya sama Bapak? sama sarjana ya. Kerjaan? Kerjaannya pegawai. Iya, Suami juga sama Bu. Sama ya Bu ya. Tinggalnya di mana Bu? Tinggalnya saya di desa yang Bidan. Oh gitu. Ya, desa Babata. Ya, kesini tadi pakai? Antar suami. Oh gitu. Sebenarnya suami juga mau masuk Bu ya. Tadi mau di luar aja ya. Baik, nah, kita periksa dulu Bu ya. Ya. Periksa dulu. Selama ibu sebelum hamil Ya, tekanan darah normal aja. normal-normal aja Bu Bidan. Normal aja ya. Ya. Bu relax aja ya Bu ya. Ibu berdiri sebentar kita timbang Bu ya. Kita kan sudah periksa Bu ya. Tadi udah kalau melihat perasaan perutnya sih sudah wajar-wajar aja segitu. Cuma permasalahannya sekarang ibu malas makan ya. Iya, mual muntah. Muntah. Anak pertama ini kan Ya, ya sebenarnya Bu mau anak pertama mau anak kedua dan seterusnya biasa. Kalau masih di bawah 4 bulan itu biasa mual muntah. Nah Ibu, saya kira gini aja. Ibu untuk mual muntahnya bisa Ibu atasi kalau bangun tidur. Ibu jangan langsung bangun. Ibu duduk dulu sebentar. Bila perlu siap air hangat di dekat kita kan sekarang banyak dispenser tuh Ibu rata-rata punya dispenser ya. Nah Ibu minum dulu air hangat. Kalau ada Ibu siapkan makanan-makanan seperti regal misalnya. Jadi Ibu makan dulu barang 2-3 biji. Boleh pakai air hangat itu mau pakai teh manis, tapi jangan terlalu manis Bu ya. Nah pakai itu dulu, nanti kalau sudah tenang Ibu tidur-tiduran sebentar pakai Ibu bangun baru Ibu beraktivitas ya. Misalnya tadi Ibu sholat dulu, sholat subuh boleh Ibu sholat subuh dulu baru tadi nyemil-nyemil itu dulu ya. Nah itu barangkali untuk ngatasi, sementara Ibu pakai itu aja, jadi nggak usah langsung obat. Nah kemudian Bu, karena Ibu sekarang anak pertama nih, Ibu pernah dengar nggak yang namanya stunting? pernah dengar tapi kurang paham banget itu gimana. Ya, kurang paham ya Iya, stunting. Pernah dengar? pernah dengar tapi karena di kampanye ini. Iya, iya. kemudian, Oh gitu ya. Iya.
Jadi stunting itu sebenarnya lebih kurang gangguan perkembangan dan pertumbuhan anak. Biasanya disebabkan karena gizi ya Bu ya. Nah, dan biasanya itu kita khawatirkan untuk ibu-ibu hamil karena bisa dari ibu hamil ya Bu Bida? betul. Jadi sebenarnya stunting itu diawali dari ketika anaknya masih di dalam kandungan. Harus dijaga gizinya supaya bagus. Ya mudah-mudahan tidak. Tapi kita sudah cegah dari awal ya Bu ya. Apalagi ibu anak pertama. Bagaimana pencegahannya? Nah, paling tidak karena apalagi ibu sekarang kan malas makan tuh. Iya. Nah, jadi agak dipaksain Bu seperti yang tadi ngatasi. Tapi mudah-mudahan nanti kalau udah masuk trimester 2, mudah-mudahan udah bagus, udah di atas 4 bulan biasanya udah berkurang. Tapi ibu juga harus punya termotivasi untuk makan supaya anaknya sehat. Ibu kan sekarang berdua tuh Bu. Iya. Jadi makan juga ibu biasanya berapa kali makan sehari? Sebelumnya 3, sekarang jadi malas pokoknya. Malas makan. Oh, kalau sempat aja gitu. Nah, nggak boleh. Ibu Iya. harus pikirkan bahwa di dalam perut ibu ada satu lagi nyawa nih yang butuh makan. Nah, kalau biasanya ibu 3 kali pun sekarang harus nambah Bu, harus 4 kali. 4 kali sehari. Jadi harus 4 porsi. Dan di dalam makanan ibu itu harus ada unsur-unsur yang bergizi. Contohnya gimana Bu? Ada hewani, misalnya ikan gitu ya Bu ya. Kemudian ada daging misalnya gitu. Kemudian ada buahnya. Lalu nasinya pasti ada ya Bu ya. Kemudian sayur-sayuran, air putih. Nah, terus nanti ibu kalau kesini boleh nanti saya kasih ibu penambah darah, tablet penambah darah. Atau ibu ke puskesmas juga nanti kan kita ada buku KIA tuh Bu. Nah, nanti ibu lihat kalau kemanapun ibu periksa, mau ke dokter pun ibu bawa, sekali-sekali boleh ibu ke dokter ya. Nah, nanti ibu saya lihatkan aja cara menunya Bu. Pakai isi piringku, kita gampang. Ibu pernah dengar menu 4 sehat 5 sempurna? Iya, pernah dengar itu. Nah, sekarang itu diganti. Sekarang udah lain namanya, menu seimbang namanya ya Bu ya. Nah, untuk gampang ibu mendapatkan menu seimbang, ibu bisa lihat di sini. Nih ada Bu, nih ada daftar menu untuk ibu hamil ya Bu ya. Nah, di sini kita lihat ya Bu ya. Ini nah, sepertiga piringku itu, sepertiga isi piring. Jadi kita pakainya setiap makan isi piringku. Kita pakai istilah isi piringku. Nah, di isi piringku ini sepertiga dari isi piringku ini, nah, itu ada unsur protein hewan dan buah. Nanti Ibu bisa lihat di sini ada caranya. Nanti Ibu saya kasih fotokopinya ya Bu ya. Nah, kemudian sepertiganya lagi itu ada di sini ada nasi. Ada nasi, kemudian nanti juga ada di sini kita tambah tablet tambah darah ya Bu ya. Kemudian nanti ada sayur-sayuran itu juga sepertiga ini. Nanti di sepertiga piring ini isinya sayur. Kemudian nanti ditambah buah. Jadi nasinya jangan banyak-banyak. Biasanya kan biasanya kan kita kebiasaan orang Indonesia nasinya yang banyak Bu ya. Nanti kita bagi ini seperti ini ya. Ibu bisa lihat nanti. Ibu lihat gampang Ibu nanti melihatnya. Ibu tinggal lihat ini aja, nanti Ibu saya kasih. Apalagi biasanya Ibu kan orang-orang yang berpendidikan biasanya Cuma karena memang bukan di bidang kesehatan jadi kurang paham. iya, nanti makanya Ibu saya kasih ini, Ibu bisa baca ini aja. Yang pasti Ibu harus termotivasi. Ingat Bu bahwa yang namanya stunting dimulai dari perawatan, mulai dari anak di dalam perut. Ya, jadi bukan hanya anak udah lahir udah tidak normal baru itu tidak. Jadi mulai dari di dalam perut supaya bagus ya Bu ya. Jadi ini saya Bu Bida? Boleh, ini untuk Ibu. Terus nanti Ibu juga mungkin pernah dengar yang namanya anemi ya Bu ya. Anemi tahu Ibu ya? Darah rendah Ya, itu ya. tidak bukan darah, bukan tekanan darahnya Bukan, Reka Bu apa ya, itu? tapi HB-nya, Oh, hemoglobinnya HB-nya. rendah ya. Jadi cair darahnya itu. Nah, ini juga berpengaruh dari makanan, bisa berpengaruh juga dari makanan. Sehingga nanti pada saat persalinan itu juga berpengaruh, bisa menyebabkan perdarahan dan sebagainya. Makanya Ibu harus pokoknya Ibu harus semangat supaya Ibu makan walaupun muntah-muntah, pokoknya makan masuk aja, kalau mau keluar lagi enggak apa-apa. Nah, Ibu nanti makan ini, kemudian nanti ditambah dengan tablet penambah darah ya Bu ya. Sekali-sekali Ibu boleh nanti kalau Ibu nggak kesini, Ibu nanti mungkin trimester berapa nanti Ibu ke dokter juga kan rekomendasinya Bu ya, ke dokter kandungan. Mungkin itu barangkali ada lagi yang Ibu mau tanya. Kan saya sebelumnya biasa minum kopi itu boleh nggak Bu Bida? Sebenarnya apapun boleh, tapi jangan berlebihan. Jadi kalau cuma sekadar ingin menghilangkan keinginan yang kebiasaan biasa boleh. Barangkali itu saja Bu Bida. Udah lumayan hafal saya tentang ini ya. Nah,
sini, ibu bawa pulang nanti ya, ibu bawa pulang. Jadi setiap ibu itu menu ada nih, misalnya satu potong ikan itu yang berapa, ada semua di sini ya Bu ya. Jadi tinggal nyobain ya Bu. Baik, terima kasih banyak ya Bu Bidan. Iya. Selamat ya Bu Saya ya, pamit mudah-mudahan nanti melahirkan sehat. Ibu yang rajin kontrol ya Bu. Iya. Nanti ibu kontrolnya enggak 6 hari. 6 hari ya dalam selama 9 bulan. Oh iya. Ya nanti kita lagi, jadi bulan depan lagi ya. Baik, terima kasih Bu Bidan. Saya pamit ya. Baik, terima kasih.